warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana dengan NIM 859685045 dari UPBJJ Surabaya. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah anak kebutuhan khusus. Apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan seksual yang dipaksakan atau dilakukan tanpa persetujuan anak. Hal itu dilakukan dengan cara memaksa dan mempengaruhi anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Kekerasan seksual itu bisa berupa pemerkosaan pada anak, pornografi, dan eksploitasi seksual komersial. Pada anak yang sudah mengalami kekerasan seksual ialah perilaku mereka berubah drastis seperti menjadi lebih tertutup, agresif, atau menarik diri. Kemudian mereka bisa menjadi mudah takut dan selalu cemas yang berlebihan terhadap situasi tertentu. Kemudian pola tidur dan makannya pun juga mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian performa akademik atau interaksi sosialnya juga mengalami penurunan. Bisa kita lihat juga dia mengalami cedera fisik atau tanda-tanda luka pada tubuhnya. Kemudian pengetahuannya atau perilaku seksualnya lebih terlihat tidak sesuai dengan usianya. Ada beberapa program yang bisa disiapkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kekerasan seksual pada anak dan program dalam mengatasi jika ada anak yang mengalami kekerasan seksual, yaitu 1. Program pencegahan dan edukasi kekerasan seksual pada anak serta program pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual pada anak. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan layanan konseling dan psikoterapi untuk membantu korban kekerasan seksual pada anak dalam mengatasi trauma dan pemulihan. Kedua, dengan memberikan pelayanan dan dukungan sosial dan ekonomi untuk membantu korban dan keluarga mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ketiga, dengan memberikan pelatihan bagi profesional yang bekerja dengan anak-anak tentang cara menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu dengan kita bisa melakukan kerjasama dengan sekolah dan komunitas untuk menyelenggarakan penyuluhan dan edukasi tentang kekerasan seksual pada anak. Kedua, kita bisa mengembangkan materi edukasi sesuai dengan usia dan budaya setempat agar masyarakat lebih mudah memahaminya. Ketiga, membangun jaringan dengan organisasi terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Keempat, melakukan evaluasi dan pemantauan program secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Untuk program yang kedua, yaitu program pendampingan pemulihan korban kekerasan seksual pada anak, tata laksananya pun berbeda dalam menanganinya, yaitu kita bisa bekerja sama dengan organisasi terkait untuk menyediakan layanan konseling dan psikoterapi bagi korban kekerasan pada anak. Kedua, dengan mengembangkan program dukungan sosial dan ekonomi untuk membantu korban dan keluarga mereka. Misalnya membantu dengan memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka serta untuk biaya pengobatan. Seperti itu. Ketiga, dengan melatih profesional yang bekerja dengan anak-anak tentang cara menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Yang terakhir ialah membangun jaringan dengan organisasi terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Demikian rancangan video intervensi yang saya buat tentang penanganan kekerasan seksual pada anak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.